Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kami akan membahas tentang budidaya lebah madu. Wow, bagaimanakah budidaya lebah madu? Mari kita saksikan bersama. Lebah termasuk dalam kelas insekta dengan famili Apini dan bergenus Apis. Lebah memiliki berbagai macam spesies yang terdapat di muka bumi ini. Bukan hanya manusia, lebah juga memiliki kerajaan dengan 3 kasta atau kelompok, yaitu lebah ratu, lebah jantan, dan lebah betina. Lebah ratu. Di dalam satu kelompok lebah hanya terdapat satu lebah ratu. Tugas dari lebah ratu itu adalah untuk bertelur. Ciri-ciri fisik dari lebah ratu adalah panjang tubuhnya yang lebih panjang dari lebah-lebah yang lainnya. Terdapat 2 mata faset dan mempunyai sengat. Lebah ratu juga memiliki antena. Lebah jantan. Di dalam satu koloni hanya terdapat beberapa ratus lebah jantan. Lebah jantan dilahirkan dari telur ratu yang tidak dibuahi. Badannya lebih besar dari lebah pekerja, namun lebih pendek dari lebah ratu. Sifat lebah jantan yaitu yang pertama, pemalas dan banyak makan. Yang kedua, terbang tinggi kalau ia akan meminang ratu. Yang ketiga, tidak pernah mengunjungi bunga. Yang keempat, dalam kelompok hanya satu lebah jantan yang akan mengawini lebah ratu. Dan yang kelima, setelah melakukan perkawinan, maka lebah jantan akan mati. Perkawinan lebah ratu dengan beberapa ekor lebah jantan terjadi di angkasa pada siang hari saat cuaca sedang cerah. Tempat perkawinan lebah ratu dan lebah jantan itu disebut DCA atau Drone Congregation Area. Lebah pekerja. Dalam satu koloni, jumlah lebah pekerja itu dapat mencapai 30.000 lebah pekerja. Adapun tugas lebah pekerja adalah bekerja sampai ia mati. Pekerjaannya itu adalah yang pertama, merawat lebah ratu, lebah jantan, dan larva. Yang kedua, menerima nektar atau madu dari bunga. Yang ketiga, membuat propolis dari sari bunga. Yang keempat, membuat sarang. Yang kelima, membuat makanan untuk ratu dan larva. Yang keenam, menyimpan madu dan tepung sari bunga maupun propolis. Lebah pekerja ini ukurannya paling kecil di antara lebah jantan dan lebah ratu. Fungsi badannya sebagai pabrik kimia yang mengubah nektar bunga menjadi madu, madu menjadi royal jelly untuk makanan ratu, serta madu menjadi lilin. Kegiatan yang dilakukan pada saat pemeliharaan lebah yaitu yang pertama, kontrol pengawasan koloni dan penanggulangan hama. Yang kedua, pemindahan sisiran lebah dengan teliti. Dan yang ketiga adalah pemberian tambahan pakan. Hal yang harus diperhatikan untuk kandang lebah adalah yang pertama, suhu yang stabil, yang kedua, tahan terhadap iklim, dan yang ketiga adalah konstruksi yang kokoh. Syarat utama budidaya lebah madu yaitu memiliki lebah ratu, lebah jantan, dan juga lebah bekerja. Stup adalah tempat hidup dan beraktivitas lebah. Stup dapat dibuat dari glodok ataupun kayu. Stup memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, kotak dasar. Yang kedua, kotak sarang peneluran. Kotak ini ditempatkan di atas kotak dasar. Yang ketiga, frame atau tala. Dan yang keempat, kotak sarang madu. Yang kelima, dan yang tidak kalah penting adalah tutup stup. Tutup ini berfungsi sebagai pelindung lebah dari panas dan hujan. Untuk masalah kesehatan,
lebah tropis lebih jarang terkena penyakit dibandingkan dengan lebah subtropis. Adapun hama yang sering mengganggu lebah adalah burung, kadal, katak, kupu-kupu, dan tikus, serta semut. Pencegahan serangan penyakit dan hama dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membersihkan stup dilakukan setiap hari. Yang kedua, memperhatikan abnormalitas tempayak, sisiran, dan kondisi lebah. Yang ketiga, kaki-kaki stup harus diberi air untuk mencegah serangan serangga-serangga lain. Yang keempat, pintu masuk dibuat seukuran dengan lebah. Jadi kita masuk ke manajemen penganan. Yang pertama itu kita mengasapi atau memberikan asap dengan cara membakar kayu atau kardus atau apapun yang menghasilkan asap. Tujuannya agar lebahnya mudah untuk diusir atau sedikit lebih. Nah, setelah itu jika lebah masih menempel, pekerja akan menyapu agar lebahnya tidak menempel lagi. Selanjutnya akan dibawa ke tempat pengipasan. Tujuannya adalah untuk lebih bersih lagi atau menghilangkan lebah pada malam itu. Pakan lebah yang penting adalah nektar dan polen yang dihasilkan tanaman. Nektar adalah cairan manis yang terdapat di dalam bunga tanaman. Hampir semua tanaman berbunga adalah penghasil nektar. Selain nektar, lebah juga memerlukan polen dan air untuk kelangsungan hidup anggota. Metode penyediaan pakan lebah yaitu pengangonan. Proses pemindahan koloni lebah ke tempat yang tersedia. Pengangonan ini dilakukan apabila tanaman pakan lebah di lokasi pemeliharaan tersebut sedang tidak musim bunga, sehingga perlu diadakan pengangonan ke daerah lain yang ada musim bunga. Pemberian polen substitut. Pemberian polen substitut dilakukan pada saat yang pertama tidak tersedia atau berkurangnya bunga sebagai sumber serbuk sari alami. Yang kedua, serbuk sari alami yang tersedia berkualitas rendah. Yang ketiga, keterbatasan lebah pekerja mencari pakan untuk keluar sarang. Sekian video kami kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Terima kasih.